Selamat pagi semua. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang pemrograman web dan perangkat bergerak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang apa itu HTML beserta komponen-komponen pembangunnya. HTML merupakan sebuah bahasa pembangun web, di mana HTML merupakan kerangka dasar dalam membangun sebuah website. Kerangka tersebut terdiri dari kepala, badan, dan kaki. Masing-masing memiliki fungsi dan peran tersendiri. Jadi, setelah kita sudah belajar tentang kerangka penyusunnya, berikutnya kita belajar tentang tampilan luarnya. Tampilan luar tersebutlah bernama CSS. Hari ini, kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang style pada halaman web. Pembahasan yang akan dibahas pada materi ini yaitu tentang pengertian dan fungsi CSS, cara kerja CSS, dan jenis-jenis CSS. Tetapi, sebelum kita masuk ke materi, berikut adalah kompetensi dasar dari materi ini. Kompetensi dasar dari materi ini ada dua, yaitu menerapkan style pada halaman web dan membuat kode HTML untuk menampilkan style tertentu pada halaman web. Setelah selesai materi ini, diharapkan para siswa mampu untuk mengetahui bagaimana menerapkan tampilan style pada halaman web, serta dapat membuat serta memanipulasi kode HTML untuk menampilkan style yang menarik pada halaman web. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian dan fungsi daripada CSS. Dalam pengembangan website, HTML atau PHP masih belum cukup. CSS dibutuhkan untuk bisa mengatur seluruh tampilan web agar lebih menarik dan sesuai dengan kebutuhan user. CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheets, yaitu sebuah bahasa script yang mempunyai fungsi untuk membuat dan mendukung file HTML menjadi lebih dinamis dan indah. CSS digunakan untuk mengatur dan mendesain tampilan dari sebuah website. Tampilan yang dapat diatur adalah warna teks, jenis font, ukuran font, warna background, dan masih banyak lagi yang berhubungan dengan tampilan. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang cara kerja CSS. Cara kerja daripada CSS yaitu dengan membuat style di dalam halaman web yang dimana dapat berinteraksi dengan elemen HTML. Elemen HTML di sini merupakan komponen HTML dari sebuah website. Elemen itu bisa berupa paragraf atau text header maupun judul artikel. Sebagai contoh, di sini saya sertakan salah satu elemen dalam HTML. Elemen di sini adalah P, yaitu paragraf. Berikutnya, jika ingin membuat paragraf di sini berubah menjadi warna pink dan jenis tulisannya tebal, maka bisa menambahkan baris CSS seperti ini. Pada bagian CSS, P merupakan selektor, yaitu bagian kode CSS untuk menspesifikasi elemen HTML. Selektor ditulis di sebelah kiri, sebelum tanda kurung kurawal pertama. Sedangkan informasi yang ada di dalam tanda kurung kurawal merupakan sebuah deklarasi yang di dalamnya mengandung properti dan nilai properti yang diaplikasikan ke dalam selektor. Contoh dari properti di sini adalah color dan font weight, sedangkan pink dan bold merupakan isi daripada properti. Properti merupakan hal yang ingin dirubah, sedangkan isi properti merupakan perubahan yang akan dilakukan berdasarkan properti yang digunakan. Pada contoh ini, teks paragraf akan dirubah menjadi warna pink dan jenis tulisannya berubah menjadi tebal. Dari sini bisa dilihat bahwa seluruh baris kode di dalam tanda kurung kurawal merupakan deklarasi, sedangkan P adalah selektor. Deklarasi dan selektor di sini bisa digunakan untuk mengatur hal-hal lain seperti ukuran font, warna latar belakang, dan sebagainya. Berikutnya, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang jenis-jenis CSS.
Jenis-jenis CSS yang akan dibahas ada 3 berdasarkan penempatan daripada CSS itu sendiri. Yang pertama adalah inline CSS. Inline CSS merupakan penempatan CSS yang langsung dilakukan di dalam konten atau baris HTML. Jenis CSS ini hanya akan merubah atau mempengaruhi satu bagian baris dari kode HTML. Berikut, saya sertakan juga contoh penggunaan inline CSS pada HTML. CSS yang digunakan di sini adalah untuk merubah ukuran tulisan, ini jenis inline CSS menjadi 20px dan berubah teksnya menjadi berwarna merah. CSS di bagian ini hanya akan merubah paragraf yang spesifik di dalam satu file HTML. Yang kedua adalah external CSS. External CSS merupakan jenis CSS yang penempatan baris kode CSS-nya berada di luar dari file HTML atau terpisah. File CSS diberi dengan format .css. Cara ini biasanya digunakan untuk mendeklarasikan sebagian besar pengaturan tampilan keseluruhan dari sebuah website. Cara ini juga lebih sederhana dan simpel daripada menambahkan baris kode CSS di setiap elemen HTML yang ingin diatur tampilannya. Untuk menggunakan penempatan jenis ini, maka pada bagian header ditambahkan kode untuk memanggil file CSS-nya. Berikut adalah contoh kodenya. Baris kode yang di atas akan menghubungkan file HTML dengan file CSS yang terletak di luar file HTML-nya. Untuk file CSS-nya dapat disesuaikan dengan letak file CSS sesuai dengan direktori website yang sudah dibuat. Jadi, ketika file HTML sudah terhubung dengan file CSS, maka seluruh tampilan website akan berubah sesuai dengan pengaturan CSS yang sudah dibuat. Yang ketiga adalah internal CSS. Internal CSS merupakan kebalikan dari external CSS, yaitu baris kode CSS-nya berada di dalam file HTML itu sendiri. Penempatan ini hampir sama dengan inline CSS. Hanya saja, penulisan skrip CSS dilakukan di file HTML pada bagian style yang berada di bagian header file HTML. Cara ini akan sangat cocok dipakai untuk menciptakan halaman web dengan tampilan yang berbeda atau tampilan yang unik. Baris kode tersebut akan membuat warna background menjadi warna kuning, serta teks header 1 akan berukuran 30px dan berwarna hijau pada satu halaman HTML. Jadi, itu saja untuk pembahasan hari ini. Kesimpulannya adalah, CSS digunakan untuk memberikan tampilan dan rasa yang berbeda pada website. Efek yang diberikan sangat besar dalam pengembangan website. CSS juga mempunyai 3 macam bentuk penempatan, yaitu inline CSS, external CSS, dan internal CSS. Dan juga dari ketiga jenis penempatan tadi, external CSS merupakan jenis penempatan yang paling efektif untuk mengimplementasikan CSS ke dalam website. Jadi, itu saja untuk hari ini. Sebelum ditutup, bagi yang belum mengumpulkan tugas, silakan kumpulkan segera tugasnya secepatnya. Jika tidak, maka saya akan kosongkan nilainya dan menganggap kalian tidak mengerjakan tugas tersebut. Sekali lagi, saya ingatkan, kumpulkan tugasnya segera. Terakhir, terima kasih sudah mendengarkan video ini sampai selesai, dan selamat belajar untuk kalian semua.